Shalom. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-39, saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya percaya bahwa sudah waktunya, saudara, bahwa Yusuf akan timbul pada akhir zaman ini. Saudara, Yusuf bukan hanya sekadar orang yang berbicara tentang uang dan menguasai keuangan. Tetapi saudara, Yusuf bicara tentang seorang yang menyelamatkan nasib bangsanya. Saudara, saya hari-hari ini melihat begitu banyak. Kalau saudara bisa kebaktian di tempat yang begini indah, saudara bisa buat begitu banyak acara, saudara ya. Salah satunya memberi kasih dan peduli kasih, saya sangat bersyukur. Hari-hari ini saya melihat begitu banyak, saudara, kemiskinan. Begitu banyak yang ngeri, saudara. Narkoba di Indonesia itu sudah sangat mengerikan. Saudara, hampir-hampir, saudara, di setiap pelosok, di setiap sekolah, di setiap tempat itu terjangkau oleh narkoba. Saudara, dan begitu mengerikan, saudara, apa yang namanya film-film porno. Saudara, yang namanya film-film porno itu, saudara, sekarang banyak sekali seperti gubuk-gubuk kecil di setiap tempat di pelosok kota. Makin miskin makin banyak, saudara. Hampir setiap 10 meter ada gubuk-gubuk kecil atau rumah-rumah kecil. Dan saudara, itu isinya apa? Penyewaan, saudara ya, untuk nonton di situ. Saudara hanya bisa bayar Rp1.000. Saudara masuk, saudara bisa nonton film. Dan boleh duduk di situ selamanya. Tapi kalau saudara keluar, misalnya mau ke toilet, masuk bayar lagi 1.000. Pokoknya prinsipnya cuma begitu. Nah, saudara, masalahnya yang diputar itu film-film porno. Film-film kekerasan. Dan yang nonton tidak pernah dibatasi. Anak-anak kecil, remaja, dewasa, siapa saja nonton di situ. Rusak. Bangsa ini sedang menuju kepada satu kerusakan yang luar biasa, saudara. Belum lagi kemiskinan. Sejak BBM naik, saudara. Di tempat kami, saudara, ada sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu. Itu kami survei, kami tanya sama anak-anak ini. Mereka yang dulu makan sehari 2 kali, sekarang cuma bisa makan sehari sekali. Mereka yang dulu masih bisa pergi, saudara, pulang dan pergi naik angkot, saudara. Sekarang mereka harus memutuskan. Kalau mereka pergi naik angkot, pulang harus jalan kaki. Kalau mereka perginya jalan kaki, pulang baru mereka bisa naik angkot. Saudara, ada sesuatu yang sudah sangat menekan. Kalau sebentar lagi listrik naik, saya sudah tidak tahu mereka ini hidup bagaimana. Apa mereka bisa makan atau tidak, saya sudah tidak tahu lagi. Saudara, kalau sudah berpikir bahwa pemerintah, saudara, sudah memberikan yang namanya, saudara, subsidi. Saudara, subsidi itu diberikan pada orang yang jelas KTP-nya. Jelas, saudara. Dan kadang-kadang juga, saudara, itu pun mereka tidak dapat. Saudara, tetapi rata-rata mereka yang di bawah garis kemiskinan itu tidak punya KTP. Itu tidak pernah terdaftar. Itu tidak pernah ada, saudara, yang namanya, saudara ya, segala sesuatu yang diminta untuk menerima subsidi. Bagaimana mereka bisa menerima padahal mereka yang paling membutuhkan? Saudara, kita sedang mengalami sesuatu yang mengerikan. Dan dibutuhkan Yusuf yang akan bangkit pada akhir zaman. Saudara, yang menyelamatkan bangsa ini. Tapi tidak cuma sampai di situ. Saudara, ini namanya negara kita secara ekonomi sedang kolaps. Sedang begitu kacau, saudara. Saudara, kita tahu kita bersaing dengan Cina. Dan secara, saudara, pakaian, secara model, harga kalah total. Saudara, berapa banyak pabrik garment yang sudah mulai goncang atau tutup. Karena tidak bisa, saudara. Teman saya dari salah satu pabrik garment, dia berkata, bagaimana mungkin kami dari pabrik udah ditekan-tekannya. Satu kaos itu 7.000. Dari Cina udah sampai pasaran satu kaos 5.000. Bagaimana bisa? Udah gak masuk akal, saudara. Demikian juga dengan produksi yang lain. Kaca, kawat, semuanya lah, saudara. Saya gak tahu bagaimana Cina itu, saudara. Mereka mungkin makan bubur terus atau gimana, saya juga gak tahu, saudara ya. Tapi saudara, ini sedang menggoncang begitu rupa. Menggoncang begitu rupa. Saudara, sehingga ada begitu banyak orang yang mulai goyang. Mereka yang stres. Mereka yang menjerit berkata, kami tidak tahu masa depan. Dan saudara, dibutuhkan Yusuf yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Dan saya percaya, saudara dan saya adalah pilihan Allah untuk akhir zaman ini. Mari kita buka, saudara, di dalam Kejadian 39. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Ini yang pertama. Saudara, ada begitu banyak anak Tuhan. Saudara, itu cuma sampai pengaruhnya, dampaknya, hidupnya cuma sampai di dalam gereja.
Saudara, saya berkata ini jago kandang, saudara ya. Tapi mereka tidak pernah berani keluar. Kita di sini bisa teriak dalam nama Yesus, di luar bungkam. Kita di sini bisa berdoa, di luar tidak pernah bisa berani berdoa. Saudara, di sini kita bisa bilang kita mau beri yang terbaik. Di luar saudara masuk jam 9, pulang jam 4 sore. Sampai banyak pekerja, banyak pengusaha ngomong begini. Saya tuh gak mau ngambil karyawan Kristen, susah. Paling gak disiplin. Apalagi kalau tahu nih sama-sama Kristen. Satu gereja. Ada aja alasannya. Mau doa kek, lagi puasa kek katanya ya. Jadi kerjaannya gak pernah beres. Saudara, ada banyak orang mengeluh. Mereka boleh ngomong besar. Ya, tapi mereka tidak pernah tunjukkan kualitas besar. Saudara, saya baru pulang dari Disney. Saya ke Amerika buat pelayanan. Tapi anak saya minta 3 hari saudara ya. Saya ke Disney. Dan saudara, anak saya tidak mau rugi. Ya, saya pikir Yahudi juga dia. Orang bilang kan Yahudi itu paling pelit ya. Tapi saya pikir anak saya juga saudara ya. Karena pada waktu itu hari-hari itu saudara, hari-hari tahun baru saudara ya. Tanggal 31 Desember 1 dan 2. Itu Disney buka saudara dari jam 7 sampai jam 12 malam. Dan anak saya berkata, "Mah, kita sudah bayar mahal. Jadi kita harus pergi jam 7 pagi pulang jam 12 malam." Saya bilang Yahudi juga dia. Gak mau rugi saudara ya. Nah saudara, buat saya saudara itu beban. Itu lebih berat dari khotbah. Khotbah paling saya berdiri 2 jam lah, itu juga udah pol saudara ya. Dan duduk nanti berdiri lagi. Dan di sana kan jalan terus saudara ya. Muter terus saudara. Antre terus. Saya bilang aduh Tuhan ya. Ini ternyata jauh lebih berat dari Disney. Tapi sesuatu yang saya belajar saudara. Saya berkata bagaimana mungkin ya. Orang di seluruh dunia bisa datang ke situ. Anak-anak bisa begitu terpesona. Setiap pertunjukan mereka bisa begitu bengong. Saudara, yang namanya anak kecil umur 3 tahun ya. Lihat Cinderella itu bisa gitu saudara ya. Saudara, sedangkan kalau di sekolah minggu saudara lihat bahwa anak-anak lari siang kemari. Saudara bicara, anak-anak tidak dengar. Pulang ditanyain cerita apa kagak tahu. Kenapa? Karena mereka memberi yang terbaik. Kita memberi asal-asalan. Kalau saudara lihat, itu pelawaknya sih saudara ya. Cara menyapa anak-anak. Saudara, senyumnya. Itu yang namanya saudara setiap. Gak ada di sana yang mukanya itu garang kayak guru sekolah minggu. Maaf di sini kok ada guru sekolah minggu. Yang bentak-bentak bilang, diam. Enggak. Saudara, itu kalau misalnya ada anak nangis, ngomongnya ramah. Baru masuk udah, hai, udah mulai lucu-lucu. Kalau di sini kan guru-guru, ya duduk yang rapi. Saudara, saya mau sedang berkata, bagaimana kita bisa ke Mesir dan menunjukkan sesuatu di sana, dan orang berkata dia lebih baik karena ada roh Allah di dalamnya. Kalau kita tidak pernah, saudara, memiliki kualitas yang lebih baik dari dunia. Kalau saudara mau jadi Yusuf, saya berdoa supaya kita berani ke Mesir dan kita bisa tunjukkan bahwa kita punya lebih dari mereka. Saudara, ini tantangan. Mulai dari pelayanan anak sampai musik, sampai saudara apapun yang kita buat, cara kita tersenyum, cara kita menjabat tangan, cara kita care dengan teman, cara kita bergaul di kantor, cara kita bicara saudara, cara kita presentasi sesuatu, cara kita mengerti dan mengelola sebuah pekerjaan. Saya berdoa supaya kita ini bukan menjadi orang saudara yang di bawah rata-rata atau sekedar rata-rata. Tapi kita orang yang berani dibawa Tuhan ke Mesir dan menunjukkan bahwa kita di atas rata-rata. Amin. Dimulai dari kita. Dimulai dari yang di dalam. Sekarang lihat dunia slogannya. Mandiri berkata, kami melayani dengan hati. Seharusnya itu mulai dari gereja, bukan mulai dari sekuler. Seharusnya orang bisa lihat kita melayani dengan hati. Kadang-kadang saya lihat orang jabat tangan aja di gereja saudara ya. Jabat tangan sembari ngobrol sama temannya. Ini bukan melayani dengan hati. Melayani asal-asalan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini sesama saudara.
Tapi kita tidak pernah saling mendoakan, tidak pernah kenal. Bahkan mungkin saudaramu sudah kepepet, tidak punya duit, kita pun tidak pernah tahu. Dia sudah begitu stres, sakit, kita juga tidak pernah tahu. Kenapa? Karena kita melayani tidak dengan hati. Saya masih ingat saudara. Pada waktu saya, udah lama sih, 6 tahun yang lalu saudara. Tapi hari-hari ini mengingatkan karena hari-hari ini adalah dekat dengan hari-hari itu. Itu waktu saya melahirkan saudara, anak saya yang ketiga. Pada waktu saya melahirkan anak yang ketiga, saya belajar saudara. Bagaimana melayani dengan hati. Dan bagaimana orang yang tidak melayani dengan hati. Saudara, saya waktu itu mesti sesar karena kondisi anak saya yang tidak bisa dilahirkan normal. Anak saya yang pertama, kedua normal, dan anak saya yang ketiga tidak bisa dilahirkan dengan normal. Saudara, pada waktu itu saya sesar, saudara, dan saya itu di kelas yang VIP, saudara ya. Saya berpikir kalau kelas VIP seharusnya dilayani dengan baik. Ya, kalau di kelas yang bawah mungkin karena terlalu banyak, satu kamar 6 dengan suster 2 ya, mungkin tidak bisa dilayani dengan baik. Tapi sebenarnya kalau melayani dengan hati tidak harus seperti itu. Tetap harus dengan baik. Tapi saya ingat saudara, pada waktu itu saudara pagi ya, habis dioperasi malamnya pagi saudara ya, saya mau mandi. Itu susternya bisa datang saudara. Ini suster kelihatan, suster kepala. Ya bagian kelihatanlah senior ini kan ada bisa dibaca saudara ya. Bagian yang senior, bagian yang junior, bagian yang sedang belajar. Saudara, dan dia datang, saya berkata saya mau mandi. Dia bilang begini, ini bu waslapnya, ini bu apanya itu, pokoknya dia ini sabunnya dia kasih aja begitu. Dia sodorin di nampan, terus dia bilang itu kamar mandinya bu silakan. Saya mikir ini suster gimana sih? Saya ini belum juga belajar turun. Ya, dari ranjang, ya. Dia enggak nanya, dia enggak lihat jadwal saya jam berapa habis operasi, saudara ya. Dia enggak tanya mau diseka atau mau turun atau didampingin, enggak nanya, saudara. Dia cuma kasih nampan aja isinya, waslap, sabun dan semua peralatan. Saya mikir gua juga bisa bawa dari rumah kalau soal itu mah. Saudara ya. Ini orang enggak dari hati. Dia begitu rutin, begitu kebiasaan. Sampai udah enggak ada yang keluar dari hati. Tapi sebaliknya saudara. Itu ada namanya ditulis kelihatan. Dia ini baru suster percobaan. Masih saudara baru. Saudara, dan akibat dari obat biusnya itu enggak tahu kenapa membuat seluruh tubuh saya gatal. Rupanya saya enggak cocok dengan obat itu. Saudara, dan kemudian saya pencet belnya dan datang seorang suster yang masih muda. Dia bilang ada perlu apa bu? Saya bilang ini saya gatal semuanya. Saya minta obat dong buat supaya meredakan gatalnya. Saudara, dan suster ini pergi, dia tanya, dia calling dokternya. Kemudian dokternya kasih resepnya, dia kasih saya lagi. Dan kemudian dia bilang begini, bu kata dokternya. Ini obatnya baru bekerja setelah 1 jam. Karena ini obatnya ringan, karena ibu nanti menyusui. Jadi dikasih obat yang paling ringan untuk alergi. Terus dia bilang, perlu enggak bu? Saya gosokin ibu dengan krim supaya meredakan gatalnya. Loh, dia enggak perlu tuh. Buat dia kasih obat sudah selesai kan. Tapi dia menanyakan, perlu enggak? Terus saya bilang, bolehlah saya bilang. Tapi setelah itu dia tanya lagi, selesai saudara, dia gosok dengan krim, dia bilang, ibu mau saya tungguin di sini? Kalau ibu masih perlu sesuatu, mungkin meredakan gatalnya dengan sesuatu, saya ambilin balsem atau apa. Saudara, ini orang melakukan lebih dari yang seharusnya. Seharusnya dia telepon dokter kasih obat selesai. Tapi dia melakukan lebih. Kenapa? Mungkin karena dia baru. Ya? Seringkali kalau orang baru, pelayan baru itu berbeda. Tapi kalau sudah lama semuanya jadi berbeda. Saya lihat pemimpin-pemimpin pujian yang baru saudara. Dia bisa doa 2 jam sebelum mimpin pujian. Takut Tuhan tidak datang. Dia nanya Tuhan apa lagu yang engkau mau. Ya. Tapi kalau sudah 50 kali mimpin pujian. Dia bilang besok gua tentuin lagunya. Ya. Kenapa? Karena kita berubah saudara. Karena kita berubah. Saya berdoa saudara. Supaya kita ini siap. Untuk berkompetisi dengan Mesir. Supaya anak-anak Tuhan. Saudara boleh berani keluar. Dibawa ke Mesir. Dan jadi berkat.
Dan bisa dilihat orang bahwa kita di atas rata-rata. Bahwa ada sesuatu yang keluar dari hati kita. Memberkati orang lain. Saudara, kenapa hampir semua anak-anak Tuhan yang luar biasa Allah bawa ke Mesir, Allah bawa ke Babel, Allah bawa menghadapi dunia. Karena di situ sebenarnya kondisi kita terlihat dengan sungguh. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Dan saudara bisa berkata, iya Tuhan, buat aku tingkatkan kualitasku. Tingkatkan kualitasku. Supaya aku bisa berdiri. Dan bisa menunjukkan kepada Mesir. Bahwa di dalam Tuhan ada sesuatu yang lebih. Amin. Kita lanjutkan. Saudara, setelah itu kita lihat tingkat yang kedua. Apa yang Allah mau terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang mau dibawa untuk menjadi Yusuf akhir zaman. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, ini dia dibawa Tuhan lebih lagi. Kalau dulunya Daud dibawa ke Mesir, dapat pekerjaan di luar. Saudara, tetapi Tuhan berkata, apa saja yang dibuat berhasil. Saudara, dalam hidup ini, seringkali kita berpikir, saudara ya, bahwa Allah hanya urusan soal gereja. Tapi saya mau berkata bahwa Allah dalam setiap aspek dalam kehidupanmu. Pakai setiap karunia yang saudara ada. Itu di dalam setiap pekerjaanmu. Maka saudara akan melihat bahwa apa yang saudara kerjakan itu berhasil. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Tapi karena Tuhan. Saudara, saya lihat itu. Dan saya tidak hanya sekedar saudara ya berbicara, tapi saya lihat kesaksian demi kesaksian. Ada seorang ibu saudara, dia garment juga. Dan dia berkata sekarang keadaan sangat berat. Tapi setiap kali saudara dia bergerak di bidang pakaian anak-anak ya. Setiap kali dia itu doa. Dia doa bilang, Tuhan kasih saya ide. Dan dia selalu satu langkah saudara. Lebih cepat dari orang lain. Pada waktu orang-orang belum mulai buat SpongeBob saudara ya. Belum buat Dora saudara. Saat itu tidak tahu bagaimana dia doa saudara. Dan tiba-tiba saudara, itu malamnya dia dapat mimpi gambar SpongeBob dan Dora. Pada waktu itu Dora belum terkenal loh saudara. Terus dia bilang, ini gambar apa? Dia coba cari di internet. Dia coba cari, ternyata sudah keluar. Terus kemudian dia tahu ada film Dora dan film SpongeBob. Dan saat itu dia berkata, oh ya, dia ambil, saudara, model Indonesia kan gampang ya, ngambil semuanya, contoh di print, lempar ke Mangga 2. Saudara, waktu itu pertama kali dia buat, orang bilang begini, ini gambar siapa? Ngapain kotak kuning begini, ketawa jelek banget. Ya, mana mungkin orang-orang bisa suka. Tapi dalam hitungan saudara hari, itu film meledak saudara di Indonesia. Dan kemudian saudara semua orang cari. Saudara, dan dia berkata kemudian tampillah tiruannya di mana-mana. Dia bilang, tapi saya sudah tidak buat lagi. Saya buat gebrakan pertama dan itu untung saya sudah ratusan juta. Selesai. Dan Tuhan berkata selesai, orang lain udah niru. Udahlah, saya mundur aja. SpongeBob dan Dora sudah begitu booming di mana-mana. Saudara. Dan kemudian Tuhan buat gebrakan lain. Saudara, tiba-tiba tidak tahu bagaimana suatu malam dia mimpi, dia berdoa. Dan Tuhan kasih dia ide saudara. Di mana baju yang modelnya cuma tali-tali. Tapi buat anak-anak kecil pakai tali-tali begitu aja. Saudara, dia buat lempar semua laku. Saudara, dia bilang, hidup ini. Kalau kita bergantung bersama Tuhan. Allah bisa buat apapun yang kita buat berhasil. Amin. Saudara, jangan pernah berpikir Tuhan hanya tahu soal pimpinan pujian. Tuhan cuma tahu saudara ya, soal bagaimana membuat gereja berkembang. Oh, Tuhan tahu dalam segala perkara saudara. Dia punya hikmat yang luar biasa. Saya masih ingat apa yang dialami oleh suami saya. Saudara, suami saya bekerja di Mulia. Dan pada waktu itu saudara, ada sesuatu kerusakan sistem saudara. Dan di mana orang ada waktu itu masih belum zamannya Krismon, belum zamannya semuanya saudara. Itu sudah pakai orang dari Cina. Sudah pakai orang dari London, saudara. Tapi buat program-programnya macet terus. Selalu ada aneh-anehnya, saudara. Saudara, dan saat itu suami saya cuma berkata, Tuhan, ya, tolong kalau engkau boleh,
berikan aku tahu ini kesalahannya di mana. Dan saudara tahu kalau program buat pabrik saudara yang menjalankan mesin saudara. Itu waduh berlembar-lembar dan begitu ruwetnya. Tapi dia bilang, Tuhan bisa kasih tahu. Suami saya bilang itu masalahnya begitu kecil. Karena itu orang cari tidak akan ketemu. Ya itu kesalahannya misalnya harusnya cuma koma dikasih titik. Itu kesalahannya cuma if atau or. Cuma begitu-begitulah saudara. Tapi ternyata itu membuat semua pabrik itu sistemnya jadi tersendat-sendat. Saudara dan Tuhan kasih tahu dalam satu hari. Semua Tuhan bilang ini loh. Dia buat semua, dia beresin saudara dalam satu hari. Dan itu membuat semuanya lancar saudara. Sampai hari ini saudara. Suami saya pegang semuanya. Saudara dia berkata Tuhan itu ajaib. Tuhan itu ajaib. Sekali waktu saudara. Pada waktu itu Mega masih menjadi presiden. Dan suami saya sudah mengendalikan semua sistem di sana. Akhirnya semua yang bule-bule pergi. Akhirnya semua jatuh di tangan suami saya. Karena Tuhan, bukan karena yang lain. Dan pada waktu itu Mega sudah akan datang ke sana. Saudara, dan dia berkata, tiba-tiba di hari jam 12 Mega akan datang. Sebagai presiden waktu itu berkunjung ke sana lihat pabrik kaca. Itu kaca saudara. Setiap keluar pecah. Setiap keluar pecah. Saudara dan suami saya berkata, gak bisa. Dia cek semuanya. Beres. Dan dia tahu. Berarti ada sesuatu yang salah. Dan salahnya itu di materialnya. Berarti di materialnya itu ada sesuatu yang kemasukan satu bahan. Yang itunya lebih saudara. Jadi misalnya materialnya kan salah satunya pasir misalnya saudara ya. Berarti pasirnya itu mengandung sesuatu zat yang lebih. Misalnya timbal atau apa yang lebih. Dan itu membuat setiap kaca itu tidak bisa menyatu dengan baik, pecah. Nah untuk membereskan itu tidak ada cara lain. Selain membongkar itu semua gunung pasir. Ya yang isinya ratusan ton saudara. Dan kemudian dibuang karena salah komposisi. Berarti ada yang tidak beres di situ dan tidak bisa dicek kan, ngambil ceknya sampelnya kan cuma beberapa. Dan itu kan tiba-tiba seperti itu. Berarti itu mesti dibuang semuanya dan diganti dengan yang baru. Tidak mungkin membereskan hal itu dalam waktu 3-4 jam. Itu berarti kejadian. Itu berarti yang membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari. Dan suami saya udah tidak bisa apa-apa. Dia tahu kalau Mega datang dan kemudian setiap kaca pecah saudara. Maka berarti habislah reputasinya. Habislah semuanya. Dan di titik itu saudara dia tahu. Selalu di satu titik Tuhan bisa pakai kita dengan hikmat. Tuhan bisa pakai kita saudara dengan yang namanya kepekaan. Tuhan bisa pakai dengan yang namanya saudara cara-cara manusia. Tapi Tuhan juga akan bawa saudara dalam satu titik. Di mana tangan manusia sudah tidak bisa menolong lagi. Saudara saya bersyukur. Pada saat itu suami saya berkata pada semuanya sudah terusin lakukan. Dan saya mau masuk kamar. Saya akan bereskan dari komputer saya. Itu cuma alasannya saudara. Dia bilang jangan ganggu saya. Pokoknya jalanin terus mau dibuang berapa kali pecah berapa kali pun jalanin saja. Dan saya akan bereskan dari komputer dari ruang kerja saya. Dia kunci kamar. Dan saudara mau tahu apa yang dia buat. Dia tidak sentuh sama sekali komputernya. Dia tahu kok bukan masalah di sistemnya. Saudara dia tiduran di lantai saudara ya. Dia berkata Tuhan ini sudah akhir dari segala yang manusia bisa buat. Saya tahu di titik ini tidak ada yang bisa tolong kecuali engkau. Dia bilang engkau mau tolong atau tidak. Aku tetap bersyukur. Aku tetap bersyukur. Dia bilang kalau ini saatnya engkau mau permalukan saya bersyukur. Tapi saya juga tahu kalau ini saatnya engkau mau bela saya tahu engkau sanggup. Engkau sanggup. Saudara dia cuma berdoa berbahasa roh sudah tiduran. Doa biasa dia udah tidak sanggup saudara. Dia cuma tiduran di bawah. Saudara benar-benar di karpet tiduran dan dia berkata saya tahu saya sudah sampai titik dari ujung ke ujung. Dan di situ saudara 10 menit tiba-tiba diketok. Dia bilang Pak semuanya beres. Kaca berjalan dengan baik semuanya beres. Orang tepuk tangan. Dia disalami. Dan berkata Bapak luar biasa membereskan dari dalam. Dan dia berkata tidak ada yang saya bereskan. Tuhan yang membereskan.
Cuma malaikat yang bisa mengambil bahan itu yang tidak tahu apa di dalam dan menyelesaikan dalam sesaat. Saudara, dalam hidup ini, setiap dari kita akan dibawa Tuhan mengalami titik-titik itu. Saudara, engkau harus menjadi orang yang bisa membuat segalanya berhasil. Bukan dengan kuat dan bukan dengan gagah kita. Tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Bahkan engkau dan saya akan dibawa dalam satu titik, saudara. Di mana manusia akan angkat tangan. Tapi saudara akan bisa berkata, lihat, aku punya Tuhan yang menyertai hidupku. Yang membuat semuanya menjadi mungkin. Saudara, pada waktu Tuhan suruh kami untuk membangun sekolah. Untuk anak-anak tidak mampu. Kami harus bangun, saudara, untuk sekolah anak-anak tidak mampu, saudara ya. Dari TK sampai, saudara, SMA. Saudara, kami sudah hitung. Dananya itu lebih dari 20 miliar. Buat bangunannya, buat semuanya. Kalau saudara bertanya, kenapa sih mesti begitu? Ya karena anaknya banyak. Saudara bilang, kenapa mesti bangun gedung? Tidak minjem. Kalau minjem tidak dapat, saudara. Yang namanya, saudara ya, ijazah atau pengakuan. Ada syaratnya untuk buat sekolah tuh, syaratnya banyak banget, saudara. Saudara dan saudara bilang, kenapa tidak bikin yang kecil dimasukin semua jadi satu? Tidak bisa, saudara, itu juga ada syaratnya. Kalau sekolah itu mau diakui, satu anak harus berapa meter, saudara. Harus ada lapangan olahraga, harus ada yang namanya laboratorium, harus ada yang namanya perpustakaan. Itu ada syaratnya, saudara. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, saya tahu. Kami mencapai satu titik yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin, saudara? Kami punya uang. Bagaimana mungkin dalam kondisi seperti ini bisa menghasilkan seperti itu? Tapi hari ini saya berkata, Allah itu luar biasa. Saudara, itu TK dan SD sudah dibangun. Dan semua orang yang datang ke sana berkomentar begini. Ini mall atau sekolah? Itu menjadi sekolah yang begitu bagus. Itu menjadi salah satu sekolah yang terbagus, saudara, di kota Bekasi. Dan saudara tanya, kenapa? Saya lihat itu pekerjaan Tuhan. Saudara, mulai dari soal keramik saja. Kalau sekolah dimanapun keramiknya biasanya putih-putih aja begitu kan, saudara ya. Nah, masalahnya ini yang nyumbang itu macam-macam, saudara. Yang nyumbang ada merah, ada hijau, ada putih, saudara. Nyumbang macam-macam, saudara. Nah, saudara, kemudian kami bilang begini, udahlah dibuat, divariasi. Jadiin kayak mall tuh. Kalau saudara ke mall Kelapa Gading kan warna-warni begitu ya. Kami buatlah seperti itu. Jadi orang berkata, wow, ini sekolah bagus banget, katanya ya. Padahal enggak, sumbangannya aja macam-macam. Saudara, orang berkata, ya, mana ada, coba saudara cari deh sekolah manapun yang pakai marmer. Enggak ada kan? Saudara, masalahnya ada seorang saudara seiman. Dia punya gunung marmer. Dia bilang, Bu, buah sulung saya, marmer saya kirim ke sana. Nah, sudahlah, saudara. Jadi akhirnya kita pilih, saudara, tempat-tempat tertentu kami kasih marmer. Ini sekolah paling mewah, saudara. Belum lagi, saudara, ada lagi yang berkata, Bu, kami punya batu alam. Ya sudah, tempel juga tuh di sekolah semuanya. Saudara, yang lain berkata, di mana-mana sekolah itu cuma WC jongkok pakai siram. Nah, ini yang nyumbang juga macam-macam, saudara. Ada yang anak Tuhan yang punya, saudara, perusahaan sanitari. Dan dia berkata, kami mau sumbang kloset duduk dengan semprotan yang terbaik. Ya sudahlah, saudara ya, pasang semuanya. Saudara, saya melihat bagaimana Tuhan itu memperlengkapi. Allah selalu berikan yang terbaik. Terbaik. Kami itu selesai SMP dan SD dan TK. Saudara, kami sedang bangun, saudara, yang namanya SMP dan SMA. Saudara, dan tiba-tiba ada seorang anak Tuhan lagi yang berkata, kami ini mendatangkan pintu ya buat sebuah gedung yang dia bangun, dan pintu itu tahan api, tahan besi, tahan dicongkel, pokoknya luar biasa. Buat sebuah gedung, tidak tahu bagaimana bisa salah hitung. Dan salah hitungnya tidak kira-kira, saudara, kelebihan 100 pintu. Terus kemudian dia berkata, Bu, mau enggak ya dapat pintu yang terbagus, yang pokoknya canggih banget, 100 pintu. Saya bilang kirim. Jadi sekarang sekolah kami gaya, saudara. Pintunya tahan api, tahan dobrakan, tahan apa-apa. Ya, orang berkata, ini sekolah apa? Nggak tahu. Tapi Allah sedang mau berkata, saudara, aku bisa buat engkau berhasil dalam apapun juga. Amin. Karena Allah itu luar biasa.
Kalau saya cerita, saya berkata, wow, segala yang mustahil Allah sedang buat. Semua yang mustahil Allah sedang kerjakan. Dan kami mendapat, kalau saudara dengar cerita saya, saudara akan berkata, wow, benar-benar luar biasa. Kami mendapat peringkat, saudara. Kalau saudara tahu tentang sekolah, itu harus dites, saudara. Untuk mendapat peringkat, saudara itu saudara bisa peringkat diakui, disamakan, saudara terdaftar. Kemudian ada lagi peringkat A, B, C, plus dan sebagainya, saudara. A itu yang paling tinggi, B itu biasa, C itu sedang, saudara. Dan kalau A plus, maka saudara diakui sebagai sekolah deretan yang terbaik, saudara. Saudara kalau A plus, saudara diperhitungkan suaranya. Bahkan saudara boleh dianggap ikut menentukan, saudara, hukum pendidikan di Indonesia. Nah saudara, nilai A plus itu berarti dengan nilai saudara 94 ke atas nilainya. Itu berarti harus sempurna. Dan saudara, kami dapat nilai 96 A plus, saudara. Saya cuma bisa berkata, Allah bisa buat apapun berhasil. Amin. Saya lihat bagaimana Tuhan topang kami. Kami tidak bisa bilang selain besar anugerahnya. Besar anugerahnya. Coba dia lihat sungguh-sungguh sampai ke dalam, habislah kami C plus pun gak dapat, saudara ya. D kurang, saudara. Karena kami gak ada yang lengkap, gak ada yang beres kok. Tapi saya cuma mau berkata, kalau hatimu ini mau, libatkan Allah dalam segala sesuatu, maka Allah akan membuat engkau berhasil dalam apapun juga. Amin. Saudara, mari berjalan dengan Tuhan. Tuhan tidak cuma ada di gereja. Tuhan ada di tempat kerjamu. Tuhan ada di sekolah. Tuhan ada di tempat yang paling sulit. Saya percaya. Dan dia menunjukkan kuasanya di sana. Dia bisa buat engkau berhasil. Engkau berhasil. Yang ketiga. Kita lihat tingkat yang ketiga yang Tuhan mau setiap orang-orang menjadi Yusuf. Dikatakan saudara ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Saudara, ini ada banyak orang yang tidak pernah mendapat kasih daripada orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menunjukkan kasih. Mereka tidak pernah menabur kasih. Dan kalau saudara baca terusnya di ayat yang ke-6 akhir dikatakan karena Yusuf ini elok sikapnya. Saudara, ada sesuatu yang begitu menarik dari cara dia berbicara. Saudara, kadang-kadang kita itu orang Kristen, tapi bisa menjadi begitu dingin. Tidak ada kasih yang keluar dalam hidup kita. Kita bisa menjadi begitu arogan. Kita bisa begitu eksklusif. Kalau lihat orang menderita, kita bisa bilang ini, wah itu kena kutuk kali. Ya, itu kurang sih, belum bertobat. Saudara, mereka tidak membutuhkan penghakiman kita. Mereka tidak membutuhkan, saudara, ya, pandangan mata yang merendahkan. Saya kadang-kadang ngeri melihat orang Kristen. Kalau lihat orang jatuh, berzina, dia bilang, makanya gak ke gereja sih. Di gereja juga banyak yang berzina. Bukan itu. Dan kalau kita ini bisa tetap baik, keluarga kita utuh, itu karena anugerah, bukan karena kuat kita. Dan orang di luar butuh yang namanya kasih, penerimaan, dan pengertian. Saudara, bisa gak kita tunjukkan itu? Sampai orang bisa merasakan kasih kita dan kita mendapat kasih mereka. Kadang-kadang orang Kristen, saudara duduk aja, ya, yang diomongin ngeluh terus, sampai orang duduk dekatnya rasa gini, dekat elu mau mendadak jadi berat ya. Bukannya bawa sukacita, bawa beban. Belum apa-apa saudara kita jadi orang Kristen, pandangan negatif terus. Wah itu gak bisa, harusnya begini, gak mungkin. Bagaimana kita bisa membawa kasih? Kita kritik terus bos kita. Kita gak pernah bersyukur. Kita katakan yang negatif tentang Indonesia. Saya masih ingat apa yang Suset bilang. Dan saya rasa itu benar sekali. Saudara, dia duduk di pesawat saudara ya dengan orang Indonesia. Dan dia tanya orang Kristen lagi saudara ya. Terus dia kemudian tanya begini. Tolong ceritakan Indonesia saat-saat ini. Dan dia berkata selama 10 menit tidak pernah keluar satupun yang bagus. Dia bilang wah Indonesia makin korupsi. Makin begini orang-orangnya makin jahat. Makin begini, makin terus yang negatif. Sampai 10 menit dia tidak tahan. Dan dia bilang shut up. Dia bilang saya ini bukan orang Indonesia. Tapi saya menyintai Indonesia. Saya bicara yang positif tentang Indonesia. Saya punya iman Indonesia lihat revival. Tapi kamu orang Indonesia
Ngaku Kristen, kamu ngomong terus yang negatif. Dari caramu bicara engkau benci Indonesia. Terus dia bilang, buat apa kamu jadi Kristen? Saya mau bilang, ini loh kenyataan. Ini loh kenyataan. Kita ini tidak bisa membawa kasih. Tapi kita membuat orang-orang di sekitar kita sebel sama kita. Saudara, hari-hari ini coba lihat cara kita. Apakah hidup kita ini membawa kasih? Ya, kita memberi air buat setiap orang. Atau kita ini membawa, istilah saya, ada orang-orang yang kayak landak. Ya, kemanapun dia pergi menusuk orang. Istilah saya ada orang-orang yang kayak ulet. Kemanapun pergi bikin gatel, saudara ya. Saudara, tapi ada orang-orang saudara yang kayak kupu-kupu. Kemanapun dia pergi, membawa penyerbukan, sehingga orang-orang itu bisa berubah dan berbuah. Sekarang pilihan di tangan saudara. Saudara mau jadi landak. Dan orang tidak ada yang menyintai landak. Tidak ada, saudara. Atau saudara mau jadi ulet bulu. Dan tidak ada orang yang sepenyayang binatang kayak apapun. Bermain-main dengan ulet bulu di lehernya. Tidak ada, saudara. Atau saudara mau jadi kupu-kupu. Itu pilihan tergantung saudara. Biarkan hidupmu ini membawa kasih. Hidupmu membawa kasih. Saudara, saya masih ingat berapa tahun yang lalu. Pada waktu itu saya pelayanan di satu tempat. Saudara ya, di tempat mewah, bagus. Dan saudara, ada seorang ibu tante-tante itu pakai sandal jelek banget lah, sandal biasa, pakai tasnya itu kresek, saudara. Pakai bajunya juga jelek, saudara. Terus sudah tahu kenapa dia itu tidak boleh masuk ke tempat itu. Katanya masuk ke tempat itu harus member lah, ya. Harus inilah, harus itu, dan rupanya yang mereka paling tentang adalah bajunya. Rupanya itu, saudara ya, adalah klub khusus untuk wanita-wanita pengusaha dan eksekutif. Jadi begitu tante ini masuk dengan baju yang lusuh, dengan pakai sandal, saudara ya, pakai kantong kresek, saudara. Mereka pikir ini encim-encim yang mau minta sumbangan, saudara ya, atau mau jual sesuatu. Saudara tahu kan kadang-kadang ada encim-encim yang jual sesuatu dari satu tempat ke satu tempat. Mereka berkata tidak boleh, saudara, dan mereka tolak dari cara halus sampai rada kasar, saudara. Nah, tahu bagaimana saya sebel banget dengan reaksi pekerja-pekerja itu. Saudara, kadang-kadang saya berpikir gini, ini gimana sih? Ya, kita ini harusnya welcome sama semua orang. Bukannya menjadi orang yang gitu, saudara. Penolakannya begitu kuat. Dan kemudian saya ngomong sama pekerja, saya mau duduk sama ibu itu. Biarkan ibu itu masuk sama saya. Saya bilang, saudara, saya bilang, pokoknya tante sama saya. Saudara, dia masuk sama saya, saudara, dia bilang, padahal saya sudah dikasih tahu loh, boleh wanita pengusaha. Cuma ada yang percaya dia wanita pengusaha. Saudara, tahunya dia itu encim dari Tanah Abang yang jual itu glosiran bahan-bahan barang-barang, saudara. Saudara, tapi singkat cerita hari itu dia manifest. Karena masih banyak rohnya. Ya, saya layani, saya doakan. Saya tidak pernah tahu siapa dia. Tapi hati saya doakan, saya pelayanan, saudara ya. Dan orang ini, saudara, orang yang cerewet, tante yang cerewet, aneh, saudara. Jatuh cinta sama saya. Sejak saat itu, saudara ya, dia limpahi saya dengan segala macam. Dan salah satu mobil pertama saya dapat dibeliin dari dia. Dia bilang, kamu datang naik apa? Saya bilang naik taksi. Berapa kali dia tanya naik taksi? Dia bilang, tunggu ya, berapa hari kemudian kamu ambil. Dan dia kirim mobil kijang baru ke rumah saya. Saudara, sampai saat orang berkata, ini orang ini pelit loh bu. Katanya ya. Lihat aja kalau nggak pelit, pakai sandal kayak begitu. Katanya ya. Baju buat dirinya segitu. Saudara, tasnya kantong kresek. Saudara, kalau mau tahu, kalau buat saya dia beliin Prada. Dia beliin saudara semua yang terbaik. Dia bilang kamu mesti pakai yang terbaik. Saya suka bilang ini tante pakai dulu baru saya. Dia bilang saya udah tua, lu aja yang pakai. Katanya ya. Mendadak berubah. Saudara, engkau bisa membawa kasih sehingga orang itu bisa berbalik mengasihi engkau. Atau engkau bisa menjadi orang yang menabur kepahitan sehingga orang semakin pahit kepadamu. Sampai hari ini, saudara, ini tante luar biasa buat saya. Saudara, saya hampir tidak pernah beli apa-apa, saudara. Dia pakaiin saya semuanya. Saudara, dari baju rumah, baju pergi, celana panjang, dia kirim semua. Dan kalau dia kirim, aduh, saya dalam hati haleluya, saudara. Dia ini orang yang sebenarnya tidak tahu mode. Jadi kalau misalnya dia beli celana panjang, ya dia beli satu mode dengan 3 warna, merah, kuning, hijau. Itulah, saudara. Tapi itu tanda care-nya, saudara. Itu tanda sayangnya.
Saya sampai kadang-kadang berkata, ya sudahlah baju saya sama cuma kuning, merah, hijau, beda warna aja. Tapi itu tanda sayang. Dan saya sampai hari ini berkata, dia selalu memberi berlimpah dalam hidup saya. Ya, saudara, dalam hidup ini, kalau engkau ketemu dengan orang yang paling menyebalkan, orang yang paling menjengkelkan, orang yang rasanya tidak pantas dikasihi, saya mau berkata, itu orang yang paling membutuhkan jamahan kasih saudara. Amin. Saya berdoa supaya saudara menangkap. Karena engkau mau jadi Yusuf, engkau harus menjadi seorang penyalur kasih sampai engkau mendapat kasih. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, bagaimana sikap Yusuf? Kenapa Yusuf, saudara, bisa merubah hidup bangsanya? Kita lihat, saudara, ayat yang kelima, saudara. Masih ayat yang keempat sampai yang kelima. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Dan segala milik diserahkannya atas pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Ada dua hal yang saya mau tekankan. Kalau saudara terus bertumbuh di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, maka Allah akan memberikan otoritas dalam hidupmu. Saudara, Yusuf akhir zaman bukan orang yang takut sama iblis. Bukan orang yang takut dengan masalah. Bukan orang yang takut, saudara, dengan tantangan. Bukan orang yang gemetar dengan kemustahilan. Tetapi ini adalah orang-orang yang menerima kuasa dari Tuhan. Membuat dia, saudara, bisa merubah segala keadaan. Bahkan dia mendapat kuasa untuk menurunkan berkat. Sehingga apapun, saudara, dimanapun dia, maka segala yang dia pegang diberkati oleh Tuhan. Saudara, dan ini kuasa. Dan kuasa ini ada. Di dekat sekolah kami itu ada satu perumahan. Dan perumahan itu mati, saudara. Mati. Perumahan itu tidak pernah laku. Perumahan itu begitu jelek. Saudara, dan kemudian kami berdirikan sekolah itu. Yang punya perumahan itu orang Singapura, saudara ya. Dan itu masih orang Buddha, masih kelentengan, masih guamiaan. Begitulah, saudara. Saudara, pada waktu dia lihat sekolah itu, dia tanya siapa pemimpinnya. Dan mereka kasih tahu nama saya. Dan rupanya nama saya ini dibawa sama dia ke kelenteng. Diguamiain sama dia. Dan saudara mau tahu keluarnya apa, saudara? Dari kelenteng itu bilang, dia ini orang yang membawa berkat. Kemanapun yang dia pegang, kamu kerja sama-sama dia, maka berkatnya ngalir ke kamu. Dan sampai hari ini orang ini kejar terus saya untuk membeli rumahnya. Atau setidak-tidaknya kerja sama dengan dia. Saudara, dia berkata, saya sudah tanya sama 3 tukang guamia dan peramal petenung. Semua bilang, kamu ini hoki besar, katanya ya. Pembawa berkat. Ya. Dia pakai istilah rising star. Ada aja dia bilang. Dia bilang, kamu ini ya, dia bilang, orang yang nempel sama kamu ikut diberkati. Saya bilang, Alkitabiah. Enggak apa-apa, itu baik. Ya saudara ya, Alkitabiah. Saudara, Alkitabiah. Dan sampai hari ini saya belum join sama dia. Dan dia ngotot terus. Dia ngotot terus. Dari baik sampai marah, sampai ngancam, terus baik lagi, terus begitu, saudara ya. Pokoknya dia pengen banget, saudara, untuk join, saudara. Ya, dia ngancam dengan berkata begini. Kecil-kecilan sih ngancamnya. Dia bilang, lihat saya juga bisa tanpa kamu. Tapi lihat, kamu tidak bisa dapat rumah semurah ini. Tidak bisa dapat kesempatan sebaik ini untuk kerjasama. Saya bilang, iya gampang, nanti aja saya lihat. Ya, dan memang karena saya belum punya uang dan saya juga tidak minat buat bisnis perumahan. Tidak minat, saudara ya. Jadi saya belum bergerak apa-apa. Tapi saudara, saya cuma mau kata di sini. Iblis pun tahu. Iblis tahu, saudara. Siapa yang punya otoritas dan siapa yang tidak. Iblis tahu engkau ini bawa hoki atau bawa apalah, saudara ya. Iblis tahu. Iblis tahu kamu ini orang yang bisa memegang kunci berkat atau tidak. Iblis tahu. Dan dia bilang, pokoknya deket dia deh. Lu bisnis sama dia. Gak mungkin rugi, katanya. Karena dia lagi bersinar. Tapi saya tahu ini bukan masalah sayanya. Masalah Tuhan yang bersama kami. Amin. Dan saya berdoa, saudara. Masalahnya juga jangan coba deket-deket saya. Karena saya gak boleh bisnis. Itu juga masalahnya, saudara.
Jadi jangan habis ini berkata, Bu, mari bisnis dengan saya. Percuma, karena saya tidak boleh bisnis, itu masalahnya saudara ya. Tapi dia tidak ngerti itu, dia berpikir saya akan bergerak ke arah bisnis dan dia terus berusaha untuk menarik saya jadi partnernya. Nah saudara, kembali dalam hidup ini, kenapa Tuhan bisa kasih otoritas dalam hidup? Kalau engkau bisa dipercaya. Kalau engkau bisa dipercaya. Saya berdoa supaya karaktermu makin hari makin berkenan. Engkau bisa dipercaya. Maka otoritas itu Tuhan berikan dalam hidup. Seorang yang bisa dipercaya. Seorang yang didapati dewasa. Maka Allah bisa memberikan otoritas itu dalam hidupmu. Dan ini sudah waktunya. Biarkan otoritas itu menjadi milikmu. Karena Allah mau. Tapi tunjukkan dirimu bisa dipercaya. Mari kita berdoa.